창세기 26장 Kejadian 26 ayat 1 sampai 16. Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. 시편 50편 Mazmur 50 ayat 14 ayat 15 dan 23. 말씀을 통해서 Lewat firman ini, 같이 은혜를 saya hendak berbagi kasih karunia jika kita percaya dan berbuat sesuai firman. 말씀 따라 Jika kita percaya dan berbuat sesuai firman, 하나님께서 범사에 maka Tuhan memberkati dalam segala hal. 믿음의 조상 아브라함이 Bapa leluhur iman, Abraham, di Kejadian 24 ayat 1. 하나님의 말씀을 Dicatat bahwa ketika ia sepenuhnya percaya firman, taat, dan berbuat sesuai dengan firman, Tuhan memberkatinya dalam segala hal. 그러니까 Jadi jika Tuhan 하나님의 menyuruh berhenti, ia berhenti. Jika Tuhan suruh pergi, ia pergi. Jika Tuhan suruh tinggal, ia tinggal. 오늘 본문 Di ayat hari ini, Kejadian 26 ayat 2, 이사가 Tuhan berkata, "Hei Ishak, 절대 ya Tuhan, jangan pergi ke Mesir. 내가 너한테 Diamlah di 지시하는 negeri 땅에 yang 들어가라." akan kukatakan kepadamu." 그 원어의 뜻은 Dalam arti bahasa asli, tinggallah. 순종 Yaitu jika kamu percaya, taat, dan berbuat, 내가 너와 maka 함께 aku 있어서 akan menyertaimu dan memberkatimu. 천하 만민이 Lewatmu dan lewat keturunanmu, 복을 받겠다고 했어. seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. 세상이 아무리 Jadi meskipun hasilkan banyak uang dan hidup kaya dan makmur di dunia, 여유 있는 생활을 한다 해도 하나님께 플러스가 되지 itu 않고 tidak menjadi 마이너스가 poin 된다. plus bagi Tuhan, justru itu 예배 minus. 시간 빠지게 되고 Karena malah jadi mulai melewatkan waktu ibadah dan tidak menjalani kehidupan iman dengan benar. 여러분들이 Sampai hari ini, 오늘까지 하나님의 bukankah 사랑과 kita 은혜를 sudah 주시고 menerima begitu banyak kasih karunia dan berkat dari Tuhan? 하나님의 지혜의 신을 받았습니다. Tuhan telah memberi roh hikmat, 철과 총명을 pemahaman, 받았습니다. dan pengetahuan, 또 나가서 serta lebih lagi roh pengertian tentang kebenaran. 본인들이 하나님의 기도에서 Maka harus berdoa pada Tuhan dan membuat keputusan. 하나님께서 이삭한테 축복을 Untuk memberkati Ishak, Tuhan berkata, "Jangan pergi ke Mesir." 순종했습니다. Dan Ishak taat. 결과는 보면 Hasilnya seperti kita lihat di Kejadian 26 ayat 12. 100 kali lipat. 엄청난 Ishak menerima berkat yang luar biasa. 100 kali lipat. 한 가마가 Misalnya satu karung gandum berubah menjadi 100 karung. 파격적인 축복이에요. Berkat yang luar biasa. 저무후한 축복. Belum pernah terjadi sebelumnya. 그 하나님이 우리 하나님. Tuhan yang memberikan berkat itu adalah Tuhan kita. 오늘 우리는 본문 속에서 이삭이 그토록 Hari ini lewat firman Tuhan ini, saya hendak berbagi kasih karunia dengan kita belajar tentang alasan dan rahasia Ishak dalam menerima berkat yang begitu besar dan melimpah. 첫째 하나님이 Pertama, 지시하시는 kita akan 땅에 diberkati 거하면 jika 복을 tetap 받는다. tinggal di tempat yang Tuhan 말씀의 perintahkan. 계시를 받았을 때 Ketika terima wahyu dari Tuhan, mereka tidak bergerak maju, 이스라엘 백성 yaitu bangsa Israel. 에담에서 출발해가지고 Mereka berangkat dari Etam dan kemanapun mereka 하나님이 pergi, 이스라엘 백성들의 Tuhan selalu mencarikan tempat untuk mereka istirahat. 인적인 모세 지도자가 찾은 게 아닙니다. Yang mencari bukan Musa pemimpin mereka, bukan juga para pemimpin suku. 우리 지파 12지파 Mereka ada 12 suku kan? Jadi bukan para pemimpin berkata, "Oh, tempat ini bagus ya, tanahnya datar, anginnya sejuk." Tidak begitu. 막혀 Tetapi Tuhan yang mencarikan semua tempat untuk mereka berkemah. 선풍기를 갖다 줘. Dan Tuhan memberikan kipas yang sejuk, yaitu tiang awan yang melindungi mereka 깜깜아 pada malam hari agar mereka tidak digigit semut dalam kegelapan. 해가지고 Tuhan membuat malam menjadi terang seperti siang dengan tiang api. 근심 없죠. Tidak ada khawatir. Mereka tinggal tidur saja. Pas mereka bangun di pagi hari, mana sudah turun bersama embun. Lalu mereka bisa menumbuknya, merebusnya, memanggangnya, lalu memakannya. 근데 하루에 한 사람이 한 Tapi Tuhan berkata, setiap orang hanya 하지 말라. mengambil satu gomer saja, jangan lebih. 그런데 Kalau taat maka tidak akan terjadi apa-apa.
Tapi lihat, saat mereka tidak taat dan mengambil terlalu banyak, roti yang disimpan semalaman jadi berulat dan busuk. Jika sesuai firman, pada hari ke-6, Tuhan bilang kumpulkan 2 kali lipat. 2 kali lipat karena besok hari Sabat. Jadi pada hari Jumatnya, mereka kumpulkan 2 kali lipat. Kalau di hari lain, rotinya akan busuk. Tapi yang mereka kumpulkan 2 kali lipat di hari itu tidak menjadi busuk. Jika percaya dan taat pada firman Tuhan dan melakukannya, berkat pasti akan datang. Tiang awan naik, maka mereka berangkat. Itu perintah untuk pergi. Dan jika awan tidak naik, tetap di sana, maka harus taat. Tinggal di situ mungkin bisa selama 3 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Sampai awan itu naik lagi. Maka tetap tinggal di situ tanpa merasa cemas. Tidak ada yang berkata, ayo pergi. Dan jika awan itu naik, seluruh keluarga akan berkata, awannya sudah naik, ayo cepat kemasi barang-barang. Jadi mereka pergi mengikuti tuntunan Tuhan. Ini dicatat dengan jelas di Bilangan pasal 9. Entah itu 1 tahun atau beberapa tahun. Jika awan tetap ada di sana, mereka tetap tinggal. Yang harus mereka lakukan hanya percaya pada perintah Tuhan dan hidup seturutnya. Hati yang menunggu hingga firman Tuhan digenapi, selama menabur sesuai keadilan dan membuka tanah baru. Hati jahat dalam diriku ini harus aku hilangkan. Jadi mencabuti rumput liarnya, mencongkel batu-batunya untuk mengubahnya menjadi tanah yang subur. Pada zaman Abraham, Ishak, dan Yakub itu mereka hidup dengan beternak. Maka mereka harus menyiapkan air dan semuanya untuk hewan-hewan ternaknya. Ayat 15, Ishak menggali kembali sumur yang ditimbun. Lalu ayat 18 juga, Ishak menggali kembali sumur-sumur. Ayat 21, lalu menggali lagi sumur lain. Ayat 22, meninggalkan banyak harta, tapi dia bukannya kabur, dia pindah ke tempat lain dan menggali sumur lagi. Ini adalah menunjukkan iman yang teguh, iman dengan ketekunan. Dia terus menggali sumur untuk mempertahankan hidup. Air di Alkitab disebut sebagai kehidupan, yaitu untuk melindungi kehidupan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Di tengah berbagai kesulitan, Ishak dengan tekun dan keberanian iman, terus dia menggali tanah. Sambil dia meyakini bahwa ya, aku sedang menggali hatiku sendiri. Aku sedang membuka tanah baru hatiku. Imannya demikian. Maka di Hosea 10 ayat 12, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Dalam versi Alkitab Korea Common Translation, bajaklah tanah terbengkalai dan tanamlah keadilan, maka kamu akan menuai panen kasih. Sekaranglah waktunya mencari Tuhan, ia akan datang dan mencurahkan berkat atasmu. Jika membajak ke ladang hati, tanah yang terbengkalai, maka Tuhan akan datang dan mencurahkan berkat. Itu sama juga di Yeremia 4 ayat 4. Disuruh menggali tanah hati yang terbengkalai. Meski Ishak terus menghadapi ancaman dan bahaya, ia tetap menggali sumur. Karena itulah kehendak Tuhan. Apakah Tuhan suruh dia mati kelaparan jika air tidak keluar? Tidak. Ishak harus berusaha, kan? Dengan keberanian, sikap menghadapi tantangan, ketekunan, dan iman yang teguh bahwa Tuhan menyertainya, ia tidak bertengkar ataupun mengutuki. Meskipun sumur yang ia gali terus ditutup kembali. Alkitab tidak mencatat bahwa dia merasa sakit hati ataupun merasa kecewa. Tidak dicatat di Alkitab. Bayangkan jika menggali tanah sekali, 2 kali, lalu 3 kali.
terus ditutup oleh orang lain. Bagaimana perasaan saudara? Namun Ishak tidak menyerah. Dengan iman yang teguh ia berkata, aku telah menerima wahyu bahwa Tuhan menyertai aku. Dan dia percaya Tuhan berjanji untuk memberkatinya. Padanya ada hati yang lemah lembut. Di Matius 5 ayat 5, berbahagialah atau diberkatilah orang yang lemah lembut, maka ia akan memiliki bumi. Saat Ishak menggali dengan hati yang lembut, ia tidak bertengkar. Hari ini ada seorang pendeta muda berkata pada saya bahwa dia ingin mendirikan gereja. Saya tanya, benarkah? Apa kamu sudah berpuasa dan berdoa untuk itu? Jawab dengan jujur. Mendirikan gereja bukan hal mudah. Saya tanya lagi, apa kamu sudah sungguh-sungguh berdoa puasa, bertanya kepada Allah? Apa kamu benar-benar percaya dan mencintai Alkitab sambil mengasihi setiap jiwa jemaat? Itu tidaklah mudah. Saya tanya lagi, berapa kali kamu sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir? Bahkan 10 kali pun belum. Bagaimana bisa mendirikan gereja jika belum baca Alkitab 10 kali? Mendirikan gereja itu tidak mudah. Seperti mencabuti rumput liar, lalu mencongkel batu-batunya, membajak tanah yang terbengkalai. Coba lakukan itu, tahu rasanya. Badanmu akan lelah, otot pegal, bahkan di malam hari rasanya sakit semua badan. Harus punya hati seperti itu sebelum mendirikan gereja. Tapi kamu mau itu hanya karena orang lain lakukan itu kan? Kamu begitu karena mau pergi dari gereja ini karena aku sering menegurmu kan? Kamu benci itu, aku tahu itu. Seberapa banyak kamu sudah berdoa untuk jemaat? Kamu ini ogah-ogahan, cuma mau main-main aja. Harus berjuang dengan darah, air mata, dan keringat. Itu bukan hal yang mudah. Saat saya mendirikan gereja, bahkan tidak ada rumah. Di masa itu, hanya ada gudang. Itu di tahun 60-an. Dulu belum ada bahan alas dari vinil. Saya beli karung beras dan susun 3 lapis sebagai alas. Hanya dengan 1 briket arang untuk menghangatkan. Lalu 7 orang makan dan tidur di sana. Betapa dinginnya musim dingin saat itu. Kami hanya punya karung sebagai alas. Meski sudah 3 lapis, lantainya itu tetap terasa dingin. Kalau masak nasi, langsung buru-buru membaginya ke mangkuk masing-masing. Dan makannya pun itu hanya 2 kali sehari. Tidak ada makan siang. Selama 3 tahun hidup sangat sulit seperti itu. Selama 3 tahun itu saya tidak pernah makan daging babi, ayam, atau sapi. Dari mana saya bisa dapat itu? Uang sewa tempat saja sudah 100 won per bulan. Dan saya sibuk cari cara untuk membayarnya. Seorang misionaris, yaitu misionaris Livingstone yang melayani di Afrika, pernah menerima surat dari teman-temannya. Mereka tulis, kami berencana mengirim beberapa misionaris ke tempatmu. Tolong buatkanlah peta rute yang paling mudah untuk mencapai lokasimu. Mereka minta jawaban dan Livingstone membalasnya. Isi balasannya adalah, saya tidak butuh orang yang hanya mau datang jika ada jalan yang mudah. Tidak perlu orang-orang begitu.
Saya menolaknya. 나와 함께 Kirimkan hanya orang-orang yang bersedia datang, meskipun tidak ada nilainya, 나와 함께 meskipun tidak ada pekerjaan untuk mereka di sini, 일거리가 없어도 tapi tetap mereka bersedia datang. 그런 분도 Kirim hanya orang-orang seperti itu. 그러니까 한 Hasilnya, tidak ada satu orang pun yang datang. 이삭은 Kalau zaman sekarang, 돈만 있으면 기계가 다 퉁퉁퉁퉁 dengan uang kan kita bisa pakai mesin kan untuk bisa menggali sumur dalam sehari atau 2 hari saja. Itu bisa mencapai 250 sampai 300 meter kedalaman. 10년 전만 해도 한국에 Beberapa dekade lalu di Korea, mesin seperti itu belum ada. 명 사가지고서 Dulu harus bayar 7 sampai 8 orang untuk menggali. 삼대 같은 Naik turunkan alat sederhana semacam keranjang untuk mengangkat tanah. 15m Mereka gali sampai 10 meter, 15 meter, bahkan 20 meter ke bawah. 바위 있으면 또 나. Kalau ketemu batu yang besar, mereka harus menghancurkannya. 그러니 전부 다 시기 질투하고 Tapi Ishak, orang-orang malah iri kepadanya, bukannya membantu dia. 사이게 보세요. Coba pikirkan, berapa ada banyak orang laki-laki dalam keluarga Ishak. 이삭의 간 Jangan hanya baca tulisan di Alkitab saja, berapa banyak keluarganya. Semua orang membenci dia. Apakah menggali sumur itu mudah bagi dia? 쉬운 게 아니야. Itu bukanlah hal yang mudah. 거저그란 도전 Tapi di tengah tantangan itu, 불평불만하지 dia 않고 tidak mengeluh, 싸우지 않고 dia tidak bertengkar, malah dia menghindar. 살림살이 Dia bawa semua barang miliknya dan dia pindah. 살림살이 없는 것 같아도 이런 Kadang kita rasa barang kita sedikit, tapi begitu pindah ternyata satu truk udah penuh barang kita. 그 이삭이 그 많은 Ishak bawa semua barangnya dan pindah. 다고 할 때 Itu tidak mudah. 그 과정을 간밤에 가만히 생각해 Saya renungkan proses itu semalaman. 예라고 Dia tidak berkata, ah sudahlah, tapi dia pindah dan gali lagi, sumurnya kembali ditutup, ia gali lagi, mereka tutup lagi. Kalau dia marah dan pukul orang itu dengan tokat, itu bisa dimengerti. Tapi Alkitab tidak catat itu, dia malah mengalah, mempersilahkan. Kenapa? Bagaimana bisa? 국면하네. 즉 그런 Jadi di tahun ini, hiduplah dengan hati yang lembut dan penuh kasih seperti itu, seperti Ishak. 그래가지고 안 Maka hal-hal yang selama ini sulit akan mulai berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan, saya harap saudara percaya akan hal ini. 두 번째는 믿음으로 Kedua, 양보하는 생활과 dengan 하나님의 iman, 축복을 Ishak hidup dengan sikap mengalah, maka menerima berkat dari Tuhan. 사양하여 물러가는 것 Mengalah 자기의 주장을 berarti menolak dan mundur. 의를 쫓아갔다는 것. Mengalah untuk mengikuti pendapat orang lain. 자기가 희생할 Mengorbankan diri demi orang lain dan tidak mencari keuntungan pribadi. 짤막한 본문 Ini 속에 adalah 이삭의 sikap 억울한 mengalah, 도전을 mempersilahkan. 도전을 Dalam kisah singkat ini, kita bisa melihat betapa banyak tantangan dan penganiayaan yang dihadapi Ishak. 이삭이 당면한 도전을 Apa tantangan utamanya? 그들의 시기 Itu adalah iri hati dari orang-orang. Iri hati. 14절 말씀 볼 때 Kejadian 26 ayat 14, orang Filistin iri, cemburu kepadanya. 시기의 이유는 간단합니다. Alasan irinya sederhana. Mereka juga bertani, tetapi hasilnya hanya cukup untuk bertahan atau mungkin 2 kali lipat. Tetapi Ishak, ia mendapat 100 kali lipat panen di dalam 1 tahun. Panen yang luar biasa. 100배 100 kali lipat. 아내가 남편 Misalkan seorang istri berkata pada suaminya, sayang kalau bisnismu seperti ini terus gimana bisa menghidupi anak-anak kita? Coba lihat tetangga kita itu. 많은 거 Dia dari 100.000 sudah bisa jadi 1 juta. 시기 Itulah iri hati. 100배 Karena panen 100 kali lipat. 100배나 살림 부자 Karena panen 100 kali lipat, Ishak menjadi kaya dan semakin makmur. 그러니 그 얼마나 Maka bagi orang Filistin, penduduk Gerar, 시기에 갔어요. itu bukan sekedar rasa iri biasa. 시기 Iri atau cemburu 헬라어로 dalam bahasa Yunani, 그것인데 zelos. 첫째 붕괴, Pertama, artinya kegeraman. 두 번째
Kedua, tercekik. Iri sampai sedemikian, seperti tercekik sampai begitu. Begitu besar rasa iri mereka. Iri hati membuat seseorang marah tanpa alasan terhadap keberhasilan orang lain. Orang itu tidak ada apa-apanya. Dia pikir dirinya hebat. Memangnya seberapa yang dia hasilkan? Lalu iri. Kata lainnya teiro. Di dalam kamus artinya pertama layu. Lalu berarti busuk. Kemudian hancur. Hancur sampai tidak berbentuk. Lalu berarti korup. Kita harus sadar bahwa ketika hati dipenuhi rasa iri, maka jiwa sendiri yang akan menjadi layu. Orang percaya yang berhikmat akan membuang iri hati dan cemburu. Karena jika jiwa, hati dipenuhi dengan iri, hidup terasa hampa, segalanya menjadi sulit. Dan hati menjadi busuk, menjadi basi. Hanya akan sibuk bergosip tentang orang lain, lalu menjadi jatuh. Kena kutuk dan binasa sendiri. Jadi harus tahu iri hati lebih menakutkan daripada dosa merampas istri orang. Di Alkitab, iri hati dikaitkan dengan iblis. Dalam bahasa Ibrani, iri atau cemburu dalam bahasa Ibrani, ekaneo, artinya apa? Hangus terbakar. Betapa mengerikan. Jika seseorang hidup dalam iri hati, seluruh hidupnya itu menjadi sia-sia, akan hangus seperti debu yang tertiup angin, menjadi gelandangan. Namun banyak orang hanya anggap dosa itu ya sebatas mencuri atau menyakiti orang lain. Mereka tidak sadar betapa berbahayanya iri hati. Menjadi hangus terbakar. Jika iri hati dan cemburu itu sebegitu buruk, mengapa kita masih mempertahankannya? Maka di Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati bisa merusak tubuh, tulang, dan seluruh hidup seseorang. Begitu mengerikannya dosa ini. Saat Ishak menerima berkat 100 kali lipat, dia menjadi kaya, makmur, dan memiliki banyak hamba. Maka orang-orang Gerar itu mulai iri kepadanya. Ada pepatah Korea bunyinya, saat sepupumu beli tanah, perutmu jadi sakit. Dan begitulah rasa iri dari orang-orang Gerar. Ishak seorang diri, dia sudah menjadi lebih kuat dan kaya dibanding seluruh bangsa Gerar di Filistin. Maka mereka berkata, kamu sudah lebih besar dari kami, jadi cepat tinggalkan tempat ini, pergi dari negeri kami. Mereka pun mengakui bahwa dimanapun Ishak pergi, Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya. Itu dicatat di Kejadian 26 ayat 14 dan seterusnya. Orang-orang Gerar seperti yang dikatakan di Alkitab, seperti menabur angin dan menuai puting beliung. Gandum yang mereka tanam tidak berbuah. Jika berbuah pun hasilnya akan diambil dan dimakan oleh orang lain. Betapa firman yang menakutkan. Hosea 8 ayat 7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Jadi saudara yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan benar-benar akan memberkati jemaat gereja Pyongkang Bukit Sion kita di dalam segala hal. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir dan cemas. Buang jauh-jauh rasa iri dan cemburu.
Saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus agar berkat di atas berkat, berkat 100 kali lipat yang diterima Ishak juga turun atas pribadi dan keluarga kita. Hosea 10 ayat 13. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Berarti terlalu mengandalkan manusia dan penguasa. Dalam terjemahan Common Translation, karena kamu telah membajak ladang dan menabur kejahatan, apalagi yang bisa kamu tuai selain keburukan. Kamu hidup dalam kepalsuan, maka kini giliranmu yang akan ditipu. Iri hati dan cemburu itu seperti berpura-pura tidak melakukan kesalahan, padahal sebenarnya menipu Tuhan dan orang lain. Jika hidup dengan kepalsuan, pada akhirnya juga akan ditipu. Kalau yang saya katakan ini bukan dari Alkitab, tidak perlu dipercaya. Tapi ini adalah firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Jangan menjadi iri dengan keberhasilan orang lain, sebaliknya berkatilah mereka. Energi yang seharusnya digunakan untuk kesuksesan dan berkat kita sendiri, justru itu menjadi terbuang sia-sia saat berkata buruk tentang orang lain. Ibaratnya mobil yang diisi bensin, begitu mesin dinyalakan bensinnya terkuras. Mengapa sia-siakan energi seperti itu? Saat hati dipenuhi iri, semua berkat materi dalam rumah tangga pun bisa ikut terkuras. Bisa karena suami atau istri atau anak-anak atau bahkan karena suatu kecelakaan. Secara pribadi, saya pernah mengunjungi gereja-gereja yang besar, yang terkenal dan yang berkembang pesat. Saya lihat bagaimana para pendetanya mengamati gereja mereka, bahkan mendengarkan rekaman khotbah mereka. Dari berbagai gereja yang berkembang di negara ini, ada beberapa kesamaannya. Mereka banyak berdoa, rajin membaca Alkitab, dan tidak tenggelam dalam kesenangan dunia. Saat saya ke luar negeri, saya berkunjung gereja di LA, mendengar rekaman khotbah pendeta Schuller, serta mendengar banyak cerita dari para imigran Korea di sana tentang kehidupan pribadi pendeta tersebut. Tidak heran bahwa gereja seperti itu menjadi berkembang. Di sisi lain, ada juga pendeta yang sibuk mengkritik gereja lain dan menjelek-jelekan sesama pendeta. Tapi ketika saya melihat pelayanan mereka, pendeta-pendeta yang demikian, hasilnya tidak baik. Mereka sibuk siang dan malam. Namun jemaat mereka itu hanya sedikit. Mereka lebih fokus pada politik, sibuk mengomentari ini dan itu, serta menghakimi orang lain. Baik dalam pernikahan, keluarga maupun kehidupan bergereja pun sama. Jika ingin hidup damai dan sukses, kita seharusnya berbagi kisah sukses orang lain dan berkata hal-hal yang baik. Tapi malahan berkata, sejak kapan ya dia jadi begitu? Ya, pantas saja dia makin sombong akhir-akhir ini. Mengapa Yesus dianiaya dan dianggap pengkhianat serta pendosa? Mengapa Yesus yang tidak bersalah harus dihukum mati dengan tidak adil? Jika lihat di Alkitab, alasannya adalah karena rasa iri, dengki, cemburu. Apa Yesus pernah bersekolah? Apa dia lulus sekolah ternama? Apa dia kaya? Semua orang tahu bahwa ayahnya hanyalah seorang tukang kayu. Jadi Yesus pun otomatis dianggap sebagai tukang kayu juga. Mungkin ayahnya pernah berkata, kamu pergi bantu tetangga itu perbaiki pintu mereka, paku papan pintu mereka.
Yesus tidak memiliki nama besar, tidak dianggap berharga, bahkan tidak terkenal. Namun setelah Yesus memulai pelayanan umumnya, puluhan ribu orang berkumpul mengelilinginya, bahkan lebih banyak dibanding yang ikut ahli Taurat dan orang Farisi. Di Alkitab dikatakan, begitu banyak orang datang, hingga mereka berdesakan dan hampir tidak bisa bergerak. Melihat itu, para pemimpin agama berkata, kita jadi tidak bisa hidup gara-gara dia. Orang-orang tidak lagi datang kepada kita. Itu dicatat di Yohanes 12. Apapun yang mereka lakukan, lebih banyak orang yang akan pergi pada Yesus daripada ke mereka. Karena itu, mereka menjadi iri dan cemburu, bahkan sampai ingin membunuh Yesus. Di Matius 27 ayat 18, Markus 15 ayat 10, dan Yohanes 12 ayat 19, Alkitab dengan jelas menyebut bahwa Yesus disalibkan karena dengki, karena iri. Orang yang dipenuhi dengan iri hati dan dengki akan berakhir dengan mengalami kehancuran yang tragis. Seperti yang ditulis di Amsal 14 ayat 30. Jika tulang membusuk, bagaimana itu bisa menopang tubuh? Kejadian 26 ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ayat 18, sumur di mana Abraham bersumpah dengan Abimelek dengan memberikan 7 anak domba betina, yaitu Beersheba. Ayat 20, Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia. Ayat 21, menggali sumur lagi dan bertengkar dan menamai itu Sitna. Ayat 22, menggali sumur yang lain lagi. Tetapi mereka tidak bertengkar, maka dinamakan Rehobot. Tuhan telah memberikan kelonggaran. Bayangkan, 3 kali setiap Ishak menggali sumur, mereka menutupnya lagi. Itu pasti sangat menyebalkan. Namun Ishak tidak marah ataupun membalas, dia memilih untuk mengalah. Mengapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan menyertainya dan akan memberkatinya. Jadi apapun yang terjadi, Ishak menahan emosinya. Sebab ia tahu jika ia marah, maka kebenaran Tuhan akan runtuh. Seperti dikatakan di Yakobus 1 ayat 20. Ishak paham akan hal ini, karena itu dia tetap tenang dan percaya pada Tuhan ada bersama dia dan akan memberkatinya. Saya percaya bahwa jemaat Pyeongkang Bukit Sion kita juga harus belajar kesabaran, ketekunan dan iman untuk bertahan sampai akhir yang demikian. Di zaman dahulu, menutup sumur orang lain dengan tanah adalah tindakan yang dianggap sebagai pernyataan perang terhadap musuh atau bangsa lain. Bayangkan, sejahat apapun seseorang, siapa yang tega menutup sumber air yang dipakai untuk memasak dan bertahan hidup? Tapi betapa tidak berkeprimanusiaannya orang-orang Filistin di Gerar. Bukan hanya sekali, 2 kali, tapi sampai 3 kali mereka menutup sumur Ishak. Sangat mengejutkan. Namun, ketika Ishak menggali sumur keempat, mereka hanya diam dan memperhatikan. Mereka tidak lagi bertengkar dengannya. Saat itu Ishak berdoa pada Tuhan. Tuhan, di tanah tempat aku menggali sumur ini, aku akan berkembang. Engkau telah memberikan tanah yang luas. Terima kasih Tuhan. Dia membangun mezbah dan berdoa dengan penuh syukur. Ketika Ishak pindah ke Beersheba, Tuhan menampakkan diri padanya di malam hari. Di ayat hari ini, Kejadian 26 ayat 23 sampai 24. Tuhan kembali berjanji padanya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Melaluimu, aku akan menggenapi semua janjiku kepada Abraham dan Ishak.
Tuhan kembali berjanji kepadanya. Kenapa Ishak tidak membalas perbuatan mereka? Karena tidak ada gunanya. Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Pertengkaran itu seperti bendungan yang jebol dan menumpahkan air. Jadi jangan bertengkar, lebih baik hindari secepatnya. Ishak memahami kehendak Tuhan. Lalu Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang yang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ketika kita tidak bertengkar, Tuhan memberi kita kehormatan. Terhormatlah orang itu. Dan Ishak tahu hal itu. Bukan karena dia takut, jadi dia menghindari konflik. Tapi karena hatinya itu lemah lembut, rendah hati, dan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dia percaya Tuhan akan memberkatinya, sehingga dari awal sampai akhir dia tetap teguh. Meski menghadapi kesulitan, seperti badai yang dahsyat, ia tidak putus asa. Dia tidak mengeluh, ia hanya berkata, "Ya, ayo kita pergi." Bahkan ketika istri dan anaknya bertanya, "Bapak, kita pindah lagi?" Ishak hanya jawab, "Ya, kita pindah lagi." Jemaat Kudus Gereja Pyeongkang Bukit Sion, di tahun ini jangan kita mengeluh terhadap berbagai hal, tapi bertahanlah sampai akhir. Matius 24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi bertahanlah sampai akhir. Tidak perlu buang energi untuk hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Apa gunanya bertengkar? Pertengkaran itu akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Tapi jika kita percaya pada Tuhan, bersandar padanya, berdoa, dan memiliki iman yang mengalah, mempersilahkan, kita akan melihat hasilnya. Tuhan akan menyertai kita. Bukankah Ishak akhirnya menang? Dia terima berkat 100 kali lipat. Kejadian 26 ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ. Ayat 21. Ia pindah dan menggali sumur lain. Kalau Ishak tidak tahu bagaimana untuk bersabar, menunggu dan mengalah, ia tidak akan bisa melakukan itu. Ia adalah orang yang menantikan berkat dan juga menantikan kasih karunia Tuhan. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Kejadian 26 ayat 12. Ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ishak menaruh harapannya pada Tuhan, ia bersandar padanya. Apapun yang orang lain katakan, ia tidak menunjukkan kemarahan, wajahnya tetap tenang. Mari kita menjalani tahun ini dengan sikap seperti itu. Jemaat Kudus Pyeongkang Bukit Sion kita, semoga kita mengalami semua berkat yang belum pernah kita nikmati sampai hari ini. Kiranya kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan segala hal lainnya berlipat ganda, lebih dari 100 kali lipat dalam pujian dan kelimpahan. Dan kiranya kekayaan yang kita miliki tidak membawa susah payah, karena berkat yang Tuhan berikan tidak disertai susah payah. Amsal 10 ayat 22. Percayalah dengan pasti pada firman ini. Saya akan simpulkan, Ishak diberkati oleh Tuhan. Pertama, ia percaya pada janji Tuhan. Kedua, ia bersandar padanya. Ketiga, ia taat. Hasil di dalam hidupnya adalah berkat 100 kali lipat. Alasan utama berkat ini adalah karena ketika Tuhan berkata, "Aku akan menyertaimu," Ishak menjawab, "Ya, aku tidak akan melepaskanmu Tuhan, aku tidak akan meninggalkanmu." Sepanjang waktu, dari pagi hingga malam, ia menjalani hidup yang berjalan bersama Tuhan. Makan dan minum di hadapan Tuhan, kehidupan yang berjalan bersama Tuhan. Karena itu dia menerima berkat 100 kali lipat. Ia menjadi kaya,
semakin makmur, hingga sangat berlimpah. 얼마나 귀한 말이에요. Betapa berharganya firman ini. 하나님께서 르호봇 Rehobot, 내 집 살림살이 Tuhan telah memperluas kediamanku. 24절을 보게 되면 하나님이 Ayat 22 dan ayat 24. Sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku ini. 내가 Aku menyertai engkau, 믿어주기 때문에 aku akan memberkati engkau. 내가 널 복을 주었다. 고라리의 토지 보세요. Lihat tanah Gerar, 같은 땅 tanah yang sama, benih yang sama, kondisi yang 내가 sama. 아니고 Tapi hasilnya bukan hanya 2 kali lipat, tapi bisa menghasilkan 100 kali lipat. 깜짝 놀란 Sampai-sampai orang Filistin tercengang karena belum pernah terjadi sebelumnya. 하나님이 이삭에게 아까도 말씀했죠. 파격적인 수확을 줬다는 Tuhan memberkati Ishak panen yang luar biasa. 얼마나 귀한 말입니까? Betapa berharganya firman ini. 예적이 아니죠. 금년 한해 평강 Saya berharap di tahun ini Jemaat Kudus Gereja Pyeongkang, Bukit Sion kita, baik secara pribadi, dalam keluarga maupun dalam usaha yang dijalankan, semua menerima dan berpegang teguh pada firman ini, menjalani hidup dengan iman dan ketaatan, maka berkat Tuhan akan menyertai. Dengan kerendahan hati, selalu mengadakan ibadah keluarga untuk mensyukuri berkat yang Tuhan berikan, dan datang ke gereja untuk membangun mesbah. 그것은 내가 Itulah bentuk pengakuan bahwa semua berkat dan kasih karunia yang kita terima berasal dari Tuhan. Dengan iman seperti itu dan rasa syukur yang tulus, dengan keharuan, kita mengakui siapakah aku hingga aku percaya kepada Yesus. Meski ada dalam kesulitan, kita masih bisa berdoa kepada Tuhan di sorga dan bersandar kepadanya. Kita masih bisa menceritakan keadaan kita dan mengungkapkan keluh kesah kita kepadanya. 하나님께 호소해야 돼. Untuk itu saja, kita sudah harus bersyukur kan kepada Tuhan. 하나님이 그걸 보시고 Percayalah bahwa Tuhan melihat semuanya itu dan akan menyelesaikan segala masalah sulit kita. 받은 바 하나님의 은혜 앞에 Bersyukur atas kasih karunia yang telah diberikannya. Pemazmur berkata di Mazmur 116 ayat 12, 감사하게 받을 은혜를 bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. 감사로 보답하는 Carilah cara untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menerima kasih karunia untuk selalu bersyukur dalam segala hal dan menjadi pribadi yang penuh rasa syukur, percayalah bahwa keluarga yang tidak pernah berhenti bersyukur akan selalu menerima berkat di atas berkat dengan tanpa berhenti. 나를 영원롭게 하나니 Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam terjemahan Common Translation, 따라하세요. tolong ikuti saya. 감사는 Orang yang mempersembahkan korban 재물 dengan hati yang bersyukur, 나를 orang yang memuliakan aku, 올바른 orang yang hidup dengan benar, 내가 keselamatan 하나님의 dari Allah 보리라. akan kuperlihatkan kepadanya. 귀한 말이에요. Betapa firman yang berharga. 그래서 오늘 본문 Maka di ayat hari ini Mazmur 50 ayat 14 dalam terjemahan Common Translation, 감사를 막 korban yang manusia persembahkan kepada Allah adalah hati yang bersyukur. Korban yang paling berharga bagi Tuhan bukanlah harta benda atau uang, tetapi hati yang penuh syukur. 사람이 Dan hal yang manusia jaga adalah membayar hal yang dinazarkan kepada yang maha tinggi. 소원했죠. Bukankah kita sudah bernazar? Tuhan, jika Engkau memberkati hidupku, aku akan melayanimu. Aku akan menjadi pemimpin sel grup yang setia. Aku akan rajin jalankan tugas sebagai diakan, sebagai penatua. Aku berikan persepuluhan. Itu nazar yang kita berikan. 사람이 하나님께 바칠 Kita baca lagi, Mazmur 50 ayat 14. Korban yang manusia persembahkan kepada Allah adalah hati yang bersyukur, dan hal yang manusia jaga adalah membayar hal yang dinazarkan kepada yang maha tinggi. 어떻게 하세요? Teruslah menggali sumur. 우물을 파세요. Sumur firman Tuhan, 말씀의 우물, 기도의 우물, sumur doa, 전도의 우물. sumur penginjilan, gali semuanya. 하다 힘들면 Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena menggali terasa sulit. 한국성 때문에 Ada pepatah Korea berkata, jika ingin berhasil, gali satu sumur sampai dalam. Jadi galilah sumur doa, sumur penginjilan, sumur membaca Alkitab, sumur kasih kepada sesama. Gali semuanya terus. 살만하다고 말이에요. Jangan berhenti berdoa dan bersyukur hanya karena hidup mulai terasa nyaman. 금년 한해 복
Tahun ini, mari kita terus melakukan hal-hal yang mendatangkan berkat. Kasihi Tuhan dengan sepenuh hati untuk kita bisa menerima berkat 100 kali lipat. Gali kembali mata air rohani kehidupan kekal. Saya berdoa dan berkati di tahun ini kita bisa minum dari sungai kesukaan Tuhan dan tidak pernah haus lagi. Terbang tinggi seperti Raja Wali dan penuh panen kasih karunia 100 kali lipat dan menuai berkat seperti yang Ishak terima. Tahun ini kiranya pribadi dan keluarga kita diberkati saat keluar dan masuk. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kiranya kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu melindungi, menyertai, dan membimbing kita saat kita menjalani sepanjang tahun ini dengan iman seperti ini. Segala penderitaan puluhan tahun, semua doa yang belum terjawab, kiranya seperti banjir yang menyapu semua kotoran dan menghadirkan mata air yang jernih, tahun ini bisa menjadi tahun ketika hidup kita, keluarga dan gereja kita dipenuhi dengan air kehidupan yang murni. Saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kiranya gereja Pyongkang, Bukit Sion kami, dipenuhi dengan banjir firman rohani, sehingga semua ketidakpercayaan, kebobrokan, kekecewaan, kekhawatiran, dan kegelapan yang ada hingga hari ini dapat tersapu bersih. Dan seperti air jernih yang muncul setelah banjir, biarlah di dalam diri kami, di dalam keluarga kami dan gereja kami, mata air yang jernih mengalir, menjadi sumber kehidupan yang tidak akan pernah kering. Tahun ini kiranya kami menerima berkat kekuatan dan keteguhan di dalam iman. Bagi anggota keluarga Jemaat Kudus yang mengalami sakit, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, lenyaplah segala penyakit dan semua disembuhkan sepenuhnya. Biarlah kiranya sepenuhnya dilepaskan dari segala kegelapan dan hal yang menyesakan. Kami mohonkan semuanya ini di dalam doa. Dengan meninggikan nama Yesus yang kudus, kami panjatkan doa syukur ini. Amin. Terima kasih.